Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Samadi. Perkenalkan, nama saya Defabian Keselunama Wahib. Nama saya Raditya Rizky Pratama. NIM saya 440 3256 563. Dengan NIM digit terakhir 066. Dengan 3 digit NIM terakhir 050. Saya dari angkatan 25. Dari sekolah vokasi dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya dan kelompok saya ingin mereview film yang disebut The War of Currents. Nah, film ini mengisahkan persaingan besar antara dua tokoh besar dalam sejarah kelistrikan dunia, Thomas Alva Edison dan Westinghouse, dalam menentukan sistem listrik yang akan digunakan secara massal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Persaingan ini dikenal sebagai The War of Currents atau Perang Arus Listrik. Nah, sinopsis pada film tersebut adalah pada akhir tahun 1880-an, Thomas Edison memperkenalkan sistem arus arah atau yang biasa disebut DC untuk menyalakan lampu-lampu di kota. Edison berambisi nih menjadi pelopor penerangan listrik di seluruh Amerika Serikat. Namun, sistem DC-nya punya kelemahan, yaitu tidak efisien untuk jarak jauh. Nah, sementara itu, Westinghouse secara perusahaan dan penemu mengembangkan sistem arus bolak-balik atau yang disebut dengan AC yang lebih efisien dan bisa mengalirkan listrik ke wilayah yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Persaingan mereka menjadi pertempuran besar antara dua ideologi, ego, dan Edison menggunakan segala cara nih, termasuk kampanye hitam untuk menjatuhkan Westinghouse, seperti mengaitkan AC dengan hukuman mati agar terlihat berbahaya. Di sisi lain, Nikola Tesla, ilmuwan jenius asal Serbia, hadir sebagai pihak ketiga yang mendukung sistem AC dengan inovasi yang lebih ilmiahnya. Di sini, Tesla bekerja sama dengan Westinghouse untuk menyempurnakan teknologi tersebut. Nah, puncak konflik ini terjadi ketika keduanya berkompetisi untuk menyediakan listrik bagi pemeran dunia di Chicago. Pada akhirnya, Westinghouse dan Tesla menang, dan sistem arus bolak-balik atau AC menjadi standar listrik di dunia hingga saat ini. Makna dan pesan film tersebut adalah inovasi tidak pernah lepas dari persaingan dan ego manusia. Film ini menunjukkan nih bahwa kemajuan teknologi seringkali lahir dari kompetisi, tapi bisa menjadi destruktif jika ambisi pribadi yang terlalu besar. Keberanian ilmiah butuh keberanian. Tesla digambarkan sebagai ilmuwan idealis yang berusaha memperjuangkan sains demi kemajuan umat manusia, bukan sekedar uang atau ketenaran. Moralitas dalam kemajuan teknologi, film ini mengajarkan bahwa inovasi tidak boleh mengorbankan etika. Edison misalnya digambarkan cerdas, tapi kadang licik dalam mempertahankan pengaruhnya. Setiap pencapaian besar punya harga. Baik Edison maupun Westinghouse harus berhadapan dengan tekanan sosial, ekonomi, dan moral demi ambisinya masing-masing. Kesimpulan dari film tersebut adalah The Current War menggambarkan perjuangan tiga tokoh besar, yaitu adalah Edison, Westinghouse, dan Tesla dalam membangun masa depan dunia melalui listrik. Persaingan mereka bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang nilai, prinsip, dan kemanusiaan. Pada akhirnya, sistem arus bolak-balik atau yang bisa disebut dengan AC yang dikembangkan Westinghouse dan Tesla memenangkan perang arus dan menjadi dasar sistem listrik yang digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Film ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus selalu disertai dengan moral, integritas, dan visi untuk kepentingan umat manusia. Oke, tadi kan kita sudah mereview film The Current War itu secara overall. Nah, itu filmnya bagaimana dan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya, apa sih hubungan dari film The Current War itu dengan materi ranglist kita yang kita pelajari itu. Jadi yang pertama ada arus arah DC. Jadi dalam arus arah ini kan materi ini
Arus itu mengalir hanya satu arah dalam lintasan tertutup. Tegangan dan arusnya itu bersifat konstan terhadap waktu. Nah, prinsip ini sesuai dengan hukum Ohm yang rumusnya itu V sama dengan I kali R, di mana besar arus bergantung pada tegangan dan hambatan rangkaian. Jadi hubungannya itu dalam film The Current War, Thomas Edison itu menggunakan sistem DC untuk jaringan penerangan kota. Ia percaya arusnya itu jika arus arah lebih aman dan stabil untuk menyalakan lampu. Namun filmnya itu juga memperlihatkan kelemahan teknis ya dalam sistem DC. Dayanya itu cepat hilang ya ketika dikirim jauh karena resistansi kabelnya itu menyebabkan penurunan tegangan. Jadi semakin jauh itu semakin kecil. Terus selanjutnya ada arus bolak-balik ya AC ya. Ini tuh kalau yang sebelumnya kan searah, sekarang ini bolak-balik. Tegangannya itu berubah secara periodik. Hubungannya itu dengan film ini, George Washington dan Nikola Tesla itu memperkenalkan sistem AC sebagai lawan dari sistem DC milik Edison. Jadi film itu menampilkan bagaimana AC itu lebih efisien karena bisa ditransmisikan dengan tegangan tinggi dan arus rendah. Jadi ada keuntungannya sehingga rugi dayanya itu menjadi lebih kecil. Ini itu selaras sama konsep efisiensi daya yang dibahas di materi RL pada topik daya dan rugi energi. Selanjutnya ada transformator dan konversi tegangan. Dalam materi rangkaian listrik ini kan ada tuh yang namanya transformator. Nah, itu merupakan penerapan prinsip induksi elektromagnetik yang mana memungkinkan perubahan tegangan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Dengan menaikkan tegangan step up, maka arusnya itu akan menurun dan rugi daya di pengantar menjadi lebih kecil. Ini juga berkaitan ya dengan hukum daya efisiensi transmisi listrik. Hubungannya itu menjelaskan walaupun di The Current War itu tidak menjelaskan secara rinci, konsep ini menjadi inti kemenangan sistem AC dalam film tersebut. Yang dimana mengirim listrik jarak jauh tanpa kehilangan banyak daya. Yang terakhir ada konsep rangkaian listrik. Seperti yang kita tahu ya, rangkaian listrik kan terdiri elemen resistor, induktor, kapasitor dalam sistem tenaga. Jadi yang resistor itu menyebabkan rugi daya, induktor itu menyimpan energi dalam medan magnet, terus kapasitor itu menyimpan energi dalam medan listrik. Terus hubungannya itu tegangan dan arus ini sangat penting ya agar bisa lampu menyala stabil. Jadi ketiganya saling berkaitan. Jadi kesimpulannya sistem DC itu contoh rangkaian sederhana tapi kurang efisien. AC itu penerapan langsung konsep gelombang bolak-balik dan efisiensi daya, dan sedangkan transformator penerapan prinsip induksi elektromagnetik dan hukum daya, dan terakhir hukum Ohm dan Kirchhoff dasar analisis dari setiap jaringan listrik yang muncul di film. Selanjutnya akan dibahas oleh Radit itu tentang hubungannya dalam otomasi. Nah, tadi kan udah dibahas ya. Apa sih kaitan antara rangkaian listrik dengan film ini? Sekarang yuk kita bahas kaitan film ini dengan dunia otomasi. Jadi film The Current War memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia otomasi karena kisah yang diangkat menggambarkan awal mula revolusi kelistrikan, yang mana hal ini menjadi fondasi utama dari seluruh sistem otomatis modern. Nah, film ini menceritakan persaingan antara Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan George Westinghouse dalam memperkenalkan sistem distribusi listrik terbaik, yaitu arus searah atau direct current dan arus bolak-balik atau alternating current. Persaingan besar ini bukan hanya tentang siapa yang dapat menyalakan dunia, tetapi juga tentang siapa yang meletakkan dasar bagi teknologi masa depan yang bergantung pada tenaga listrik, termasuk sistem otomasi industri, robotika, dan kontrol digital yang kita kenal sekarang.
Dalam dunia otomasi, listrik menjadi sumber energi utama yang memungkinkan mesin, sensor, dan pengendali bekerja secara sinkron. Jadi tanpa sistem distribusi listrik yang efisien dan aman seperti yang dikembangkan Tesla dan Westinghouse, maka otomatisasi tidak akan bisa berkembang secepat sekarang. Teknologi motor listrik AC misalnya, hal ini merupakan hasil langsung dari kemenangan sistem arus bolak-balik yang diperjuangkan Tesla. Nah, motor inilah yang menjadi jantung penggerak berbagai mesin otomatis di pabrik, kemudian kendaraan listrik, serta peralatan rumah tangga cerdas yang ada sekarang ini. Selain itu, film ini juga menyoroti semangat inovasi dan kompetisi ilmiah yang sangat relevan dengan dunia otomasi saat ini. Dalam otomasi, perkembangan tidak pernah berhenti. Setiap generasi insinyur dan ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, presisi, dan terintegrasi dengan teknologi digital seperti IoT dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, semangat para tokoh dalam film menggambarkan bahwa kemajuan teknologi selalu berawal dari keberanian untuk menantang batas dan berpikir visioner. Hal ini juga menjadi ciri utama dunia otomasi modern. Maka dari itu, The Current War bukan sekedar kisah sejarah tentang listrik, tetapi juga refleksi dari awal mula revolusi teknologi yang menghantarkan manusia pada era otomasi seperti sekarang ini. Dari persaingan Edison, Tesla, dan Westinghouse, dunia belajar bahwa inovasi di bidang energi dan teknologi kontrol adalah kunci untuk membuka masa depan yang serba otomatis dan terhubung seperti sekarang ini. Gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian review antara kaitan film ini dengan dunia otomasi dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan kami mengenai film The Current War. Melalui film ini belajar bahwa kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan inovasi, tetapi juga oleh moralitas, kerja keras, dan nilai kemanusiaan di baliknya. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjuangan para ilmuwan dan penemuan besar dalam membangun masa depan keperadaban yang modern. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat bahwa ambisi tanpa etika tidak akan pernah membawa cahaya bagi dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.